Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sebenarnya kita akan belajar tentang persamaan eksponensial. Namun sebelum masuk dalam materi itu, Ibu mau membahas dulu bagaimana menyelesaikan persamaan linier dan kuadrat satu variabel. Karena persamaan ini nanti akan kita temukan dalam persamaan eksponensial. Jadi, simak dengan baik ya. Persamaan linier satu variabel mungkin sudah pernah kalian pelajari waktu kalian di SMP dulu. Ada yang masih ingat apa itu? Ya, persamaan linier satu variabel atau yang kita singkat dengan PLSV itu adalah kalimat terbuka yang dihubungkan tanda sama dengan mempunyai satu variabel dengan derajat 1 dan pangkat terendah variabelnya adalah 0. Bentuk umum dari persamaan linier satu variabel ini adalah seperti ini. AX ditambah B sama dengan 0, di mana A dan B itu adalah bilangan real dan A-nya tidak boleh bernilai 0. X itu disebut dengan variabel, A itu disebut dengan koefisien dari X, dan B disebut dengan konstanta. Nah, langkah yang pertama yaitu mengelompokkan suku yang sejenis. Kalian bisa menentukan apakah variabelnya diletakkan di sebelah kiri dan konstantanya di sebelah kanan, atau sebaliknya, variabelnya di ruas kanan dan konstantanya di sebelah kiri. Terserah kalian saja nanti. Nah, jangan lupa saat pindah ruas, maka operasi akan berubah. Kalau tadinya dia penjumlahan, maka bisa menjadi pengurangan. Kalau tadinya perkalian, maka dia berubah menjadi pembagian. Kalau tadinya pangkat, maka menjadi akar, dan sebaliknya. Setelah kita kumpulkan atau kita kelompokkan suku-suku yang sejenisnya, nanti kita tinggal mencari nilai variabelnya saja. Nah, nilai variabel inilah yang merupakan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Untuk lebih jelasnya, kita coba ngerjain soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 7 dikurang 4x sama dengan 5x dikurang 8. Nah, di sini kalian lihat ada satu variabel, yaitu variabel x, menggunakan tanda hubung sama dengan, dan paling tinggi variabelnya adalah pangkat 1. Maka ini termasuk persamaan linier satu variabel ya. Nah, langkah yang berikutnya adalah kelompokkan suku yang sejenis. Kalian mau letakkan variabelnya di ruas kiri atau di kanan? Terserah kalian ya. Nah, di sini Ibu mau mengelompokkannya di ruas kiri. Maka variabelnya kita pindahkan ke sebelah kiri. Min 4x sudah di ruas kiri, jadi tetap saja 5x ini masih di ruas kanan. Karena dia di sini ada operasi pengurangan dan 5x ini bernilai positif, maka pindah ruas dia menjadi operasi pengurangan. Nah, 7 ini ada di sebelah ruas kiri. Karena dia tidak ada variabelnya atau termasuk dalam konstanta, maka 7 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, karena di sini 7-nya bernilai positif dan di sini ada operasi pengurangan, maka 7 ini berubah menjadi operasi pengurangan. Min 4x dikurang 5x. Hutangnya 4, hutang lagi 5. Maka hutangnya tambah banyak, jadi min 9x. Begitu juga dengan min 8 dikurang 7. Hutang 8, hutang lagi 7. Hutangnya tambah banyak, jadi min 15. Nah, yang dimaksud dengan penyelesaian itu adalah nilai variabelnya. Karena di sini variabelnya adalah x, maka yang mau dicari adalah nilai x-nya. Maka yang mau dicari nilai x-nya, min 9 ini harus kita pindahkan ke ruas kanan. Min 9x itu artinya min 9 dikali x. Maka karena operasinya perkalian, pindah ruas menjadi operasi pembagian. Sehingga x sama dengan min 15 dibagi min 9. Min dibagi min hasilnya positif. Jadi kita dapatkan 15/9. Nah, 15/9 ini kalau kita bagikan hasilnya koma-koma ya. Jadi kita sederhanakan saja. 15/9 bisa disederhanain nggak? Bisa ya. 15 dan 9 punya faktor yang sama yaitu 3. Jadi kita bagi saja dengan 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, karena ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi, maka biarkan dia dalam bentuk pecahan. Karena yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian, maka hasil akhirnya kita juga bentuk dalam himpunan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 5/3.
5x dikurang 3 per 4 dikurang x sama dengan 6. Wah, ini ada operasi pembagiannya ya. Kalian pasti sudah berpikir ini sulit sekali. Kita lihat, di sini 4 dikurang x operasinya pembagian dan dia terletak di ruas sebelah kiri. Maka kita pindahkan saja 4 dikurang x-nya ini ke ruas sebelah kanan. Nah, karena dia operasinya pembagian, maka saat pindah ke ruas kanan menjadi operasi perkalian. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. 5x dikurang 3 itu sama dengan 6 dikali 4 dikurang x. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja, kita buka kurungnya. Ingat, yang dikalikan 6 adalah semua yang ada di dalam kurung. Makanya kurung ini penting. Jadi kita kalikan dulu. 6 dikali 4 sama dengan 24. 6 dikali min x itu hasilnya min 6x. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini ruas kiri ada variabel dan konstanta. Begitu juga dengan yang di ruas kanan. Ada konstanta dan ada variabel. Jadi kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Terserah kalian apakah variabel mau dikumpulkan di sebelah kiri atau mau dikumpulkan di sebelah kanan. Nah, di sini Ibu mau mengumpulkan variabelnya di sebelah kiri. Maka kita pindahkan min 6x-nya di sini. Karena 6x ini operasinya pengurangan, maka saat pindah ke ruas kiri, maka dia menjadi operasi penjumlahan. Maka min 3 ini kita pindahkan juga ke sebelah kanan. Karena 3 ini operasinya pengurangan, maka pindah ruas jadi kebalikannya. Jadi operasi penjumlahan. 5x ditambah 6x hasilnya 11x dan 24 ditambah 3 hasilnya 27. Dan yang mau dicari nilai x, maka karena di sini 11x itu sama saja dengan 11 dikali x, maka perkalian pindah ruas menjadi pembagian. X sama dengan 27 per 11. Apakah 27 per 11 bisa disederhanakan? Tidak bisa ya, ini sudah yang paling sederhana. Maka kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 27 per 11. Nah, sudah paham ya tentang persamaan linier satu variabel? Ini cuma mengingat materi waktu di SMP kok. Nah, hampir sama dengan persamaan linier satu variabel, perbedaannya kalau persamaan linier itu derajat atau pangkat tertinggi variabelnya 1, maka kalau persamaan kuadrat itu pangkat tertinggi variabelnya atau derajatnya adalah 2. Jadi perbedaannya hanya di situ saja. Nih bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Di mana a, b, dan c itu adalah bilangan real dan a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau a-nya sama dengan 0 jadi persamaan linier deh dia. A itu disebut dengan koefisien dari x kuadrat, b itu adalah koefisien x, dan c itu adalah konstanta. Wah, ini salah ya. Seharusnya konstantanya bukan b melainkan c. Nah, bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Nah, di sini untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada berbagai macam cara. Bisa dengan menggunakan grafik, bisa dengan pemfaktoran, bisa dengan rumus ABC, bisa dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, tapi di sini Ibu akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat satu variabel itu dengan cara pemfaktoran. Contohnya, tentukan akar-akar persamaan x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat, ada sama dengan variabelnya 1, derajatnya 2. Kita mau coba selesaikan dengan cara pemfaktoran. Caranya seperti apa? Nah, pertama kita bentuk dulu menjadi bentuk umum seperti ini. Apakah sudah sesuai soalnya dengan bentuk umumnya? Variabel dan konstanta di sebelah kiri. Ruas kanannya harus bernilai 0. Sudah semuanya ya? Sudah sesuai dengan bentuk umumnya? Nah, sekarang kita tinggal lihat koefisien dari x kuadrat. Koefisien dari x kuadrat itu angka yang ada di depan sini karena tidak terlihat berarti dia angka 1. Nah, kita kalikan koefisien x kuadratnya ini dengan konstantanya, yaitu 1 dikali min 4. Hasilnya berapa? Min 4. Nah, sekarang kita akan mencari dua bilangan yang jika dikalikan menghasilkan min 4 dan jika dijumlahkan menghasilkan min 3. Bilangan apakah itu? Nah, sekarang kita coba cari ya. Min 2 dikali 2. Hasilnya min 4 ya. Nah, sekarang coba kita jumlahkan. Min 2 ditambah 2 hasilnya berapa?
0. Apakah ini sesuai? Tidak ya. Yang kita inginkan adalah min 3, bukan 0. Maka kita coba cari bilangan lain yang menghasilkan min 4 selain min 2 dikali 2, bilangan apa lagi? 4 dikali min 1. Hasilnya min 4 juga ya. Nah, sekarang coba kita jumlahkan. 4 ditambah min 1. Maka hasilnya sama dengan 3. Apakah 3 sesuai? Oh, di sini yang diminta min 3, bukan positif 3. Maka ini kita tolak juga. Tetapi kita lihat angkanya sudah sesuai. Hanya tandanya saja yang belum benar. Karena itu berarti sekarang kita balik saja. 4-nya jadi negatif, min 1-nya jadi positif. Jadi min 4 dikali positif 1 hasilnya min 4 ya. Maka kalau kita jumlahkan, min 4 ditambah 1 hasilnya sama dengan min 3. Apakah sudah sesuai dengan bentuk koefisien X-nya? Sudah sesuai ya. Nah, karena itu inilah yang kita ambil. Maka kita dapat tuliskan X ini dari X kuadrat. Di sini angkanya min 4 dan plus 1. Maka kita masukkan saja min 4 plus 1 dibagi dengan koefisien dari X kuadrat. Karena di sini X kuadrat koefisiennya 1, maka kita tuliskan per 1. X kurang 4 dikali X tambah 1 dibagi 1, itu tetap X dikurang 4 dikali X tambah 1 ya. Maka kita tuliskan seperti ini sama dengan 0. Nah, di sini ada operasi perkalian. X kurang 4 dikali X tambah 1. Nah, perkalian dua bilangan yang menghasilkan 0, pasti salah satu bilangan itu adalah 0. Maka bisa dituliskan seperti ini. X kurang 4 itu bisa saja sama dengan 0, atau X ditambah 1 itu bisa saja sama dengan 0. Nah, karena yang mau dicari adalah X-nya, maka min 4-nya pindah ruas ke ruas kanan. Karena operasi pengurangan, maka pindahnya menjadi operasi penjumlahan. 0 ditambah 4 hasilnya 4. Karena X-nya sudah sendiri, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 4 ya. Kita beralih ke X tambah 1 sama dengan 0. Yang kita mau cari juga nilai X-nya, maka satunya kita pindah ruas kanan kan. Karena 1 di sini operasinya penjumlahan, maka pindah ruas operasinya jadi kurang. Maka X sama dengan 0 dikurang 1. 0 dikurangin 1 sama dengan min 1. Karena di sini X-nya sudah sendirian, maka kita dapatkan akar-akar persamaan dari X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0 adalah 4 dan min 1. Soal selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 4X kuadrat ditambah 4X sama dengan 15. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini juga merupakan persamaan kuadrat satu variabel ya, dengan variabelnya adalah variabel X, ada sama dengannya, dan paling tinggi pangkat variabelnya adalah 2 atau derajatnya 2. Maka kita lihat apakah persamaan ini sudah sesuai dengan bentuk umum? Belum ya. Di sini ada konstanta 15 masih berada di ruas kanan. Maka kita pindahkan semua ke ruas kiri supaya ruas kanannya hanya bernilai 0. Maka bisa dituliskan 4X kuadrat ditambah 4X, karena 15-nya ini positif, maka pindah ruas menjadi pengurangan atau negatif. Dikurang 15 sama dengan 0. Nah, kalau sudah memenuhi bentuk umum seperti ini, barulah kita lihat koefisien dari X kuadrat dan konstantanya, yaitu 4 dan min 15. Ini kita kalikan, 4 dikali min 15 itu hasilnya min 60. Nah, sekarang kita tinggal mencari perkalian dua bilangan yang menghasilkan min 60, yang jika dijumlah, kedua bilangan tersebut berjumlah 4. Bilangan apakah itu? Ya, betul. 10 dan min 6. 10 dikali min 6 itu hasilnya min 60. Sedangkan kalau kita jumlahkan 10 ditambah min 6 itu hasilnya adalah 4. Sesuai ya dengan koefisien X-nya 4. Nah, karena sudah sesuai maka bisa kita bentuk dalam perkalian faktor. Nah, mungkin pada awalnya kalian akan sedikit kesulitan atau membutuhkan waktu yang tidak sedikit ya untuk mencari bilangan yang memenuhi persamaan kuadrat ini. Tapi nanti kalau sudah biasa, kalian akan cepat kok menemukan bilangannya. Jadi, sering-sering latihan ya.
Nah, karena kita sudah menemukan bilangannya, langsung kita masukkan saja karena di sini 4x kuadrat, maka kita tuliskan juga 4x dikali 4x. Lalu di sini 10-nya positif, maka dituliskan ditambah 10. Karena 6-nya negatif, maka ditulis kurang 6, seperti ini. Jangan lupa membagi dengan koefisien x kuadrat. Koefisien x kuadratnya adalah 4, maka kita bagi dengan 4, sama dengan 0. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu, kita bagi supaya dia tidak bentuknya pecahan seperti ini. Dilihat, adakah yang habis dibagi dengan 4? Ini 4x habis dibagi 4, tapi 10 tidak habis dibagi 4. Begitu juga dengan 4x, habis dibagi 4, tapi min 6 tidak habis dibagi 4. Nah, kalau ada seperti ini, tidak habis langsung dibagi, maka kalian pecah dulu. 4 itu kalian pecah menjadi perkalian dua bilangan, yaitu 2 dikali 2. Nah, kalau seperti ini kayaknya bisa. 4x ditambah 10 itu habis dibagi 2. 4x dikurang 6 juga habis dibagi 2. Jadi kita bagikan saja. 4x dibagi 2 hasilnya 2x. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Yang 4x dibagi 2 itu hasilnya 2x, min 6 dibagi 2 hasilnya min 3. Nah, kita temukan perkalian faktornya seperti ini. Seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, perkalian dua bilangan yang menghasilkan 0, maka salah satunya pasti sama dengan 0. Maka bisa kita tuliskan 2x tambah 5 itu bisa bernilai 0, atau 2x dikurang 3 itu bisa bernilai 0. Nah, yang dicari adalah nilai x-nya. Di sini ada 2-nya operasi perkalian dan 5-nya operasi penjumlahan. Nah, yang dikerjakan itu perkalian dulu baru penjumlahan ya. Makanya saat kita pindahkan, yang belakangan kita kerjakan itu yang duluan kita pindahkan. Jadi yang kita pindahkan dulu pertama adalah 5. Jadi 2x sama dengan, karena operasi penjumlahan pindah ruas menjadi operasi pengurangan. 0 dikurang 5. Hasilnya min 5. Nah, yang dicari adalah nilai x-nya saja, maka 2-nya harus pindah ruas juga. Karena 2x itu 2 dikali x, maka operasi perkalian pindah ruas menjadi operasi pembagian. Sehingga kita dapatkan hasilnya min 5 per 2. Apakah min 5 per 2 ini bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa ya, jadi kita biarkan saja bentuknya seperti itu. Hanya kalau ada minnya 1 seperti ini, lazimnya min itu ditulis sederajat atau sejajar dengan garis pernya. Berikutnya kita kerjakan 2x dikurang 3 sama dengan 0. Yang mau kita cari nilai x-nya, maka yang terakhir kita kerjakan itu yang duluan kita pindahkan. Jadi min 3-nya yang kita pindahkan ya. 2x sama dengan 0, karena di sini operasi pengurangan, maka pindah ruas menjadi operasi penjumlahan. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Karena yang dicari nilai x-nya saja, maka 2-nya pindah ruas. Karena di sini operasi perkalian, maka pindah ruas menjadi operasi pembagian. X sama dengan 3 per 2. Karena ini adalah bentuk yang paling sederhana, maka inilah hasil akhirnya. Jadi bisa kita tuliskan himpunan penyelesaian dari 4x kuadrat ditambah 4x sama dengan 15 itu adalah min 2 per 3 dan 3 per 2. Soal berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Sama seperti tadi, ini adalah bentuk kuadrat ya. Ini adalah persamaan karena ada sama dengan, satu variabel karena hanya ada satu variabel yaitu x, dan paling tinggi pangkat variabelnya atau derajatnya adalah 2. Maka ini termasuk dalam persamaan kuadrat satu variabel. Maka kita lihat apakah sudah sesuai dengan bentuk umumnya? Oh sudah, karena ruas kanannya sudah bernilai 0 ya, jadi semua sudah dipindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadi kita tuliskan x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, di sini kok ada sesuatu yang kurang ya? Oh iya, kok tidak ada x-nya? Nah, kalau tidak ada x-nya, itu sama saja dengan koefisien x-nya adalah 0. Betul. Jadi di sini Ibu bisa tuliskan lagi, karena di koefisien x kuadratnya tidak terlihat, maka ditulis 1. Karena x-nya tidak ada, maka koefisien x-nya berarti 0, dikurangin 9 sama dengan 0, seperti ini. Nah, seperti tadi kita kalikan koefisien x kuadrat dengan konstantanya. Jadi 1 dikali min 9 itu hasilnya sama dengan min 9. Kita cari perkalian dua bilangan yang menghasilkan min 9, tapi jika dijumlahkan menghasilkan 0. Bilangan apakah itu? Ya, bisa ya. Jadi 3 dikali min 3.
3 dikali min 3 itu hasilnya min 9. Sedangkan kalau 3 ditambah min 3 itu hasilnya sama dengan 0. Sudah sesuai dengan koefisien X-nya. Maka hasil pemfaktorannya bisa kita tuliskan. Karena di sini X kuadrat, maka jadi X ditambah 3 karena 3-nya positif dikali X dikurang 3 karena di sini 3-nya negatif dibagi dengan koefisien dari X kuadrat yaitu 1 sama dengan 0. Suatu bilangan yang dibagi 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri ya. Maka bisa kita tuliskan X tambah 3 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Nah ini sudah jadi perkalian faktor. Perkalian dua bilangan yang menghasilkan 0 salah satunya pasti bernilai 0. Jadi X tambah 3 sama dengan 0 atau X kurang 3 itu sama dengan 0. Karena yang dicari X-nya maka 3-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, karena di sini operasi penjumlahan, maka menjadi operasi pengurangan, 0 dikurangin 3, hasilnya min 3. Begitu juga dengan X kurang 3 sama dengan 0. 3-nya di sini kita pindah ruaskan ke kanan, karena dia operasi pengurangan, maka menjadi operasi penjumlahan. 0 ditambah 3, hasilnya sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dan 3. Soal berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 9X sama dengan 0. Nah, kalau di sini kalian lihat, di sini tidak ada konstantanya ya. Sebenarnya ngerjainnya boleh seperti tadi, kita ganti konstantanya dengan 0, tapi Ibu mau pakai cara cepat saja. Dilihat, karena di sini semua yang di ruas kiri itu mengandung variabel X, maka kita tinggal tarik keluar variabel X-nya saja. Jadi, X dikali berapa hasilnya 7X kuadrat? Dikali 7X ya. Jadi X dikali 7X itu sama saja dengan 7X kuadrat. Lalu X dikali berapa yang hasilnya min 9X. Jadi kalau kita ambil X-nya di sini tinggal min 9. Nah, jadi bentuk 7X kuadrat dikurang 9X itu sama saja dengan X dikali 7X dikurang 9. Nah, ini sudah bentuk perkalian faktor. Salah satunya pasti bernilai 0. Jadi bisa dituliskan X sama dengan 0 atau 7X dikurang 9 sama dengan 0. Nah, karena di sini X-nya sudah sendiri, ya sudah. X-nya sudah sama dengan 0. Nah, sekarang kita beralih ke 7X dikurang 9 sama dengan 0. Yang mau dicari nilai X-nya, maka kita pindahkan satu-satu. Dari min 9, karena di sini pengurangan, pindah ruas jadi penjumlahan. Jadi 7X sama dengan 0 ditambah 9, hasilnya 9. Karena yang mau dicari X, maka 7-nya pindah. 7X itu artinya 7 kali X, maka perkalian pindah ruas menjadi pembagian. 9 per 7. Apakah bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa ya? Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 9 per 7. Nah, kalau kalian mau menulis himpunan penyelesaiannya 9 per 7,0, nggak masalah kok. Dibolak-balik tidak masalah. Hanya pada lazimnya biasanya untuk menuliskan himpunan penyelesaian, itu kita menuliskan dari bilangan terkecil ke bilangan yang terbesar. Nah, gimana? Tidak sulit ya? Yang penting rajin berlatih, insya Allah kalian cepat kok menyelesaikan soal-soal ini. Persamaan linear dan persamaan kuadrat ini nanti akan sering kalian temukan di pelajaran-pelajaran matika pada materi yang lain. Karena itu harus benar-benar kalian kuasai. Jadi, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.